Selamat pagi, perkenalkan nama saya Novita Sari Pasaribu. Saya dari jurusan Pendidikan Geografi Stambuk 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang 1 saya, yaitu di SMA Negeri 2 Percut Setuan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulainya. SMA Negeri 2 Percut Setuan yang beralamat di Jalan Pendidikan Pasar 12 Desa Bandar Kelipa, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, kode pos 20371. Selanjutnya kita masuk ke bab 1. Bab 1 pendahuluan. Program latihan profesi atau PLP wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Universitas Negeri Medan dan merupakan salah satu komponen kegiatan pendidikan yang bersifat intrakurikuler yang memerlukan keterpaduan antara penguasaan materi atau teori dan praktik sebagai upaya pembentukan profesi kependidikan sebagai calon guru di sekolah. Kegiatan tersebut mendapat perhatian yang sungguh-sungguh secara terpadu karena program latihan profesi merupakan muara dari penguasaan segala komponen yang ada dalam kurikulum Universitas Negeri Medan. Tujuan dari program latihan profesi bertujuan untuk membentuk mahasiswa siap menjadi guru dalam profesi keguruan atau konseling dan profesi kependidikan lainnya, sehingga mereka mampu mengembangkan diri sesuai dengan tuntunan perkembangan pendidikan. Bab 2 mengenai informasi umum sekolah. Yang pertama, sumber daya manusia di sekolah terkait dengan guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa guru di SMA Negeri 2 Percut Setuan sebanyak 49 orang, siswa laki-laki sebanyak 288 orang, siswa perempuan sebanyak 451 orang, siswa berjumlah 739 orang, dan untuk rombongan belajar ada 21 orang, serta sanitasi siswa sebanyak 2 orang. Selanjutnya, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang terdapat di SMA Negeri 2 Percut Setuan hampir memadai yang dapat menunjang dan mendukung proses pembelajaran di sekolah ini. Di antaranya terdapat 16 ruang kelas untuk jurusan IPA dan IPS, 1 laboratorium, perpustakaan, WC guru dan siswa, akses internet, sumber listrik, lapangan basket, kantin, ruang literasi, dan ruang UKS. Selain itu, di SMA Negeri 2 Percut Setuan juga memiliki prestasi sekolah dan kegiatan pendukung. Akreditasi SMA Negeri 2 Percut Setuan sudah menduduki nilai akreditasi A. Prestasi yang diperoleh dari SMA Negeri 2 Percut Setuan yaitu memenangkan pramuka juara untuk tingkat kecamatan dan futsal untuk tingkat nasional. Oke, baik. Kita masuk ke bab 3 dengan hasil pengamatan. Dari hasil pengamatan dapat dilihat bahwa keadaan atau kondisi peserta didik sudah cukup baik, baik itu kondisi pribadi ataupun sosialnya. Untuk kondisi pribadi yang menyangkut fisik dan mental, peserta didik sudah cukup baik. Peserta didik dinilai mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan lingkungan sosial. Pada usia remaja, mereka sudah mampu berpikir ke depan untuk menentukan hal-hal yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, termasuk dalam pemilihan jurusan. Namun, masih kesulitan untuk menentukan minat, bakat, dan intelijensi yang dia miliki. Selain itu, mereka juga mampu menciptakan suasana pertemanan yang baik, memunculkan sikap empati ataupun simpati kepada sesama teman, serta saling tolong-menolong. Hal ini tentu saja sangat baik dan diperlukan dalam proses perkembangan sosial peserta didik, sehingga peserta didik tidak menjadi orang yang antisosial. Kemudian mengenai struktur organisasi SMA Negeri 2 Percut Setuan, tahun ajaran 2019-2020 sangatlah baik dan masih lengkap dan
lampirannya ada di sekolah, tercantum di ruang tata usaha. Oke, next. Peraturan dan tata tertib sekolah. Tata tertib di sekolah tersebut telah diberitahukan sejak awal, baik kepada siswa maupun kepada guru yang baru. Untuk lebih menekankan tata tertib, di sekolah tersebut juga memampangkan tata tertib di setiap kelas, agar siswa maupun guru mudah melihatnya, serta dalam berbagai kesempatan kepala sekolah maupun guru seringkali mengingatkan tentang tata tertib sekolah, serta konsekuensinya apabila dilanggar. Namun, meskipun demikian, siswa maupun guru kadang kurang menaati tata tertib tersebut, seperti siswa yang sering ribut di kelas, bahkan ketika gurunya sudah masuk, dan guru juga kadang keluar kelas sebelum habis mata pelajaran, dalam arti kurang disiplin waktu. Selanjutnya, kegiatan seremonial formal di sekolah. Kegiatan seremonial yang dilaksanakan adalah upacara bendera yang dilaksanakan pada hari Senin di tiap minggu pertama pada setiap bulannya. Lalu, upacara untuk memperingati hari nasional, seperti Hari Guru, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan lainnya. Setiap pagi juga dilaksanakan apel pagi. Dan selain itu, ada juga kegiatan ibadah siswa, yaitu kegiatan ibadah rohani, seperti agama Islam dan agama Kristen, yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Lalu mengenai refleksi. Selama penelitian sering ditemukan banyak kendala. Hal ini dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam proses penelitian kami juga mengumpulkan informasi dari sumber internet yang akurat, karena di dalamnya terdapat link yang resmi untuk membantu kami dalam menemukan data-data. Dalam pelaksanaan program pengenalan lapangan persekolahan ini, kami menemukan banyak hal terkait profesi kependidikan. Dalam profesi kependidikan ini, kami menemukan bahwa struktur pengorganisasian harus jelas dan terlaksana dengan baik. Selain itu, faktor fisik sekolah juga mempengaruhi keberhasilan dalam dunia pendidikan. Ini berarti bahwa seluruh warga sekolah memiliki perannya masing-masing dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut. Oke, yang terakhir, bab 4, yaitu bab penutup. Mengenai kesimpulan, dari hasil penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa SMA Negeri 2 Percut Setuan sudah baik dalam pelaksanaan pendidikan. Sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut sudah memadai sehingga proses pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Kelancaran proses pendidikan ini tidak terlepas dari adanya struktur pengorganisasian yang jelas, sehingga setiap warga sekolah mengetahui tupoksinya masing-masing. Selain itu, praktik kebiasaan dan pembiasaan positif juga kerap dilakukan di sekolah ini, guna membangun dan mengembangkan karakter peserta didik. Kemudian yang kedua di bab terakhir berupa saran, saya sebagai peneliti dan penulis laporan ini berharap kedepannya dapat terus bermitra menjalin hubungan kerjasama dengan SMA Negeri 2 Percut Setuan. Dan saya berharap agar sistem sekolah yang multikultural ini bisa diterapkan di beberapa sekolah lainnya. Oke, yang terakhir mengenai aplikasi pembelajaran online yang digunakan di SMA Negeri 2 Percut Setuan. Dikarenakan pandemi COVID-19, mereka melakukan pembelajaran online yaitu menggunakan aplikasi Quizy. Dan dari data yang kami dapatkan, mereka sangat berpartisipasi dan turut aktif dalam pembelajaran tersebut. Demikianlah hasil presentasi magang 1 saya di SMA Negeri 2 Percut Setuan. Jika ada kekurangan ataupun tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.